Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus Syarifuddin dengan NPM 23120 Hari ini saya akan membahas mengenai hukum acara dan praktik peradilan tata negara atau bisa disebut hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya ini, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini mengatur tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi fokusnya adalah bagaimana proses penyelesaian perkara konstitusi berlangsung, mulai dari permohonan sampai putusan. Lalu ada ruang lingkupnya juga mencakup tata cara pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, sampai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini punya beberapa kewenangan utama, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan juga memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga punya kewajiban untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Kemudian terkait judicial review atau pengujian undang-undang. Judicial review ini adalah proses untuk menilai apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Kalau bertentangan, maka undang-undang tersebut bisa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini penting karena jadi cara untuk menjaga agar semua peraturan itu tetap sesuai dengan konstitusi. Selama perkuliahan, saya juga mempelajari banyak hal penting lainnya mengenai kedudukan hukum atau legal standing, yaitu siapa saja yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Biasanya adalah pihak yang merasa hak konstitusionalnya itu dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang itu. Selain itu, memahami syarat permohonan seperti harus jelas identitas permohonan, alasan permohonan, serta petitum atau tuntutan yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi itu. Lalu tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pendaftaran permohonan, pemeriksaan pendahuluan untuk pengecekan kelengkapan, lalu dilanjutkan ke sidang pembuktian, sampai akhirnya pembacaan putusan. Dalam proses pembuktian, ada juga berbagai alat bukti seperti dokumen tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keyakinan hakim dalam persidangan dalam menggali fakta dan kebenaran. Selanjutnya kita juga belajar tentang jenis putusan Mahkamah Konstitusi seperti putusan yang mengabulkan, menolak, dan tidak dapat diterima. Bahkan ada juga putusan yang sifatnya itu inkonstitusional dan konstitusional bersyarat. Kita juga memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya setelah diputus tidak ada lagi upaya hukum lanjutan dan semua pihak itu wajib mematuhinya. Selain itu, dalam perkuliahan juga dibahas mengenai asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, seperti asas peradilan yang terbuka untuk umum, asas cepat dan sederhana, serta asas independensi hakim. Lalu ada praktik atau contoh kasus di mana banyak undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi ini karena dianggap merugikan hak masyarakat, sehingga dari situ kita bisa melihat langsung bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan permohonan pengujian undang-undang dari kelompok kami, sekaligus menyampaikan pandangan pribadi saya terhadap permohonan tersebut. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai permohonan yang kami buat. Dalam permohonan ini kami mengajukan pengujian material terhadap pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penyidikan terhadap anggota DPRA atau DPRK hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Menurut saya dari ketentuan ini sudah terlihat adanya perbedaan mekanisme dibandingkan dengan proses hukum pada umumnya. Aparat penegak hukum tidak bisa langsung melakukan penyidikan, melainkan harus menunggu izin administratif terlebih dahulu. Hal ini menurut saya menimbulkan persoalan karena hukum yang seharusnya berjalan secara objektif justru menjadi bergantung pada keputusan administratif. Jika dilihat lebih dalam, ketentuan ini bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan. Karena dalam praktiknya anggota legislatif daerah mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan masyarakat biasa. Ini yang menurut saya menjadi inti permasalahan dalam permohonan yang kami ajukan. Selanjutnya terkait alasan pentingnya permohonan ini. Menurut saya permohonan ini sangat penting karena menyangkut prinsip fundamental dalam negara hukum, yaitu persamaan di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas kepastian hukum yang adil. Namun dalam norma yang kami uji justru muncul adanya perlakuan khusus. Anggota DPRD harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum dilakukannya penyidikan, sedangkan masyarakat biasa tidak. Menurut saya hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan mencederai prinsip equality before the law. Selanjutnya saya juga melihat bahwa ketentuan ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat tertentu mendapat perlakuan khusus, maka muncul anggapan bahwa hukum tidak adil. Padahal kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum. Saya juga berpendapat bahwa adanya syarat izin membuka ruang intervensi kekuasaan. Proses penyidikan yang seharusnya independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun justru menjadi bergantung pada persetujuan pejabat eksekutif. Hal ini menurut saya sangat berbahaya karena bisa saja keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis saya mengenai mengapa permohonan ini harus dikabulkan. Menurut saya pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebelum dilakukannya penyidikan terhadap anggota DPRA atau DPRK berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut secara nyata menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap anggota legislatif daerah dibandingkan dengan warga negara lainnya dalam proses hukum. Dalam kondisi normal, setiap warga negara dapat langsung berproses secara hukum tanpa harus melalui izin tertentu. Namun dalam hal ini terdapat prosedur tambahan yang justru memberikan perlindungan khusus kepada pejabat tertentu. Menurut saya hal ini berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, menurut saya norma
ini juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum tidak boleh ada pihak yang berada di atas hukum. Namun dengan adanya syarat izin tertentu, proses hukum justru menjadi bergantung pada kekuasaan administratif. Sehingga prinsip supremasi hukum menjadi terganggu. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa keharusan adanya izin administratif sebelum penyidikan dapat menghambat independensi penegakan hukum serta membuka ruang intervensi kekuasaan. Karena ketika proses penyidikan harus menunggu persetujuan dari pihak eksekutif, maka secara tidak langsung proses hukum menjadi tidak sepenuhnya mandiri. Hal ini membuka peluang adanya intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, menurut saya norma ini juga menghambat efektivitas penegakan hukum. Adanya prosedur tambahan berupa izin dapat memperhambat proses penyidikan. Bahkan tidak adanya batas waktu yang jelas dalam pemberian persetujuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan proses penegakan hukum itu sendiri. Lalu saya juga berpendapat bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan karena ketika suatu proses hukum bergantung pada persetujuan pejabat tertentu, maka selalu ada kemungkinan bahwa kewenangan tersebut digunakan tidak secara objektif, melainkan berdasarkan kepentingan tertentu. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, menurut saya secara konstitusional, norma ini layak untuk dinyatakan inkonstitusional. Setidaknya Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa norma tersebut inkonstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai sebagai ketentuan yang mewajibkan adanya izin yang dapat menghambat atau menunda proses penyidikan terhadap anggota DPRA atau DPRK. Terakhir, saya akan menyampaikan refleksi atau evaluasi pribadi terhadap draft permohonan yang kami buat. Jadi, menurut saya dari segi argumentasi hukum, draft ini masih bisa diperkuat lagi, terutama dengan menambah lebih banyak putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar atau jurisprudensi. Hal ini penting agar argumentasi yang dibangun tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dasar praktik yang kuat. Lalu dari segi analisis, menurut saya masih bisa diperdalam lagi dengan menambahkan contoh kasus nyata agar lebih konkret dan lebih mudah dipahami. Dari segi sistematika penulisan, saya juga melihat bahwa masih ada bagian yang bisa dirapikan agar alurnya lebih terstruktur dan lebih mudah diikuti. Selain itu, dalam menjelaskan kerugian konstitusional, menurut saya masih bisa dibuat lebih spesifik agar hubungan sebab akibatnya lebih jelas. Namun secara keseluruhan saya menilai bahwa draft permohonan ini sudah cukup baik karena telah memuat unsur-unsur penting dalam pengujian undang-undang, seperti kewenangan Mahkamah Konstitusi, lalu kedudukan hukum pemohon, serta petitum, dan juga sudah menunjukkan adanya permasalahan konstitusional yang cukup jelas.
Itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.